Matahari pagi baru saja merangkak naik, memancarkan sinarnya di atas jalanan kota yang mulai sibuk. Di perempatan yang sudah menjadi wilayah kekuasaannya, Bribka Djoko berdiri tegap dengan seragam kebanggaannya. Namun, bagi para pengendara yang sering melintasi jalan itu, kehadiran Djoko bukanlah perlindungan, melainkan ancaman. Ia bukan polisi yang menjalankan tugas dengan jujur, melainkan seorang penegak hukum yang menjadikan seragamnya sebagai alat pemerasan. Setiap hari, ia mencari mangsa pengendara yang tampak rentan, yang bisa ia tilang dengan alasan sepele, lalu meminta uang damai agar terbebas dari denda yang jauh lebih besar. Pagi itu, seorang pengendara motor berhenti di lampu merah dengan raut wajah waspada. Ia mengenali sosok Bribka Djoko yang berdiri di sisi jalan, matanya liar mencari target. Tak butuh waktu lama, Djoko melangkah mendekati seorang pria muda yang tampak kebingungan. "STNK dan SIM," bentaknya, meski tak ada pelanggaran yang terlihat. Dengan suara gemetar, si pemuda menyerahkan surat-suratnya. Djoko melihat dokumen itu sekilas, lalu menggeleng-geleng. Helmnya longgar. "Ini bisa membahayakanmu di jalan. Saya tilang," katanya. Pemuda itu memohon, mengatakan bahwa helmnya sesuai standar. Namun, Djoko tak mau tahu. "Kalau nggak mau ribet, kita selesaikan di sini saja," ujarnya dengan senyum penuh arti. Tak punya pilihan lain, pemuda itu merogoh dompetnya dan menyerahkan beberapa lembar uang. Djoko tersenyum puas saat uang itu berpindah tangan. Ia kembali ke posnya dengan langkah santai, seolah baru saja menjalankan tugas dengan baik. Bagi Djoko, ini sudah menjadi rutinitas. Ia tak pernah merasa bersalah. Baginya, semua orang bisa dibantu asalkan tahu caranya. Sistem di kepolisian yang penuh celah membuatnya merasa aman. Tak ada yang berani melawannya. Jika ada yang mencoba melapor, urusan bisa ia atur dengan atasan yang juga doyan setoran. Ini adalah lingkaran setan yang telah berlangsung bertahun-tahun, dan Djoko adalah salah satu pemainnya yang paling licik. Namun, di balik wajahnya yang percaya diri, Djoko tak menyadari bahwa keserakahannya telah menanam benih kehancuran. Ia lupa bahwa dalam setiap permainan kotor, selalu ada batasnya. Suatu hari, akan ada seseorang yang cukup berani untuk menghentikannya. Tapi hari itu belum tiba. Pagi itu, Djoko masih menikmati kemenangan kecilnya, masih berpikir bahwa dunia akan terus berpihak padanya. Saat ia bersandar di motornya, merokok dengan santai, pikirannya hanya dipenuhi oleh satu hal, siapa lagi yang bisa ia tilang hari ini. Sinar matahari semakin terik ketika Bribka Djoko mengamati jalanan dengan tatapan tajam, mencari mangsa berikutnya. Ia meneguk sisa kopi dingin di termos kecilnya, lalu menghembuskan napas malas. Hingga matanya menangkap sosok yang sempurna untuk dijadikan target, seorang kakek tua yang mengendarai motor tua yang tampak usang. Helmnya tampak longgar, dan dari kejauhan, Djoko bisa melihat tangan keriputnya menggenggam stang dengan gemetar. Senyum sinis terukir di wajah Djoko. Mangsa empuk, kakek seperti ini biasanya terlalu takut untuk melawan, apalagi berdebat. Dengan langkah mantap, Djoko melangkah ke tengah jalan, mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar si kakek menepi. Motor tua itu melambat, lalu berhenti dengan suara mesin yang bergetar lemah. Kakek itu, yang kemudian diketahui bernama Pak Sarwo, melepas helmnya dengan tangan gemetar. Wajahnya penuh peluh, menunjukkan bahwa ia sudah menempuh perjalanan cukup jauh. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan suara lemah. Djoko menatapnya dingin, lalu mengitari motor itu dengan gaya penuh kuasa. "STNK dan SIM," bentaknya, nada suaranya sama seperti saat ia menilang pemuda sebelumnya. Pak Sarwo buru-buru merogoh sakunya, mengeluarkan surat-surat yang sudah kusut karena sering dilipat. Djoko mengambilnya dengan kasar, lalu berpura-pura memeriksanya. "Surat-suratnya lengkap, kan, Pak?" tanya Pak Sarwo dengan nada penuh harap. Djoko mendengus, lalu menunjuk bagian plat nomor motor itu. "Ini catnya mulai pudar, Pak. Bisa membingungkan petugas di jalan. Saya harus tilang," katanya santai,
seolah benar-benar berbicara atas dasar aturan. Pak Sarwo terdiam, matanya yang lelah menatap Joko dengan penuh kebingungan. Tapi ini motor saya sudah lama begini, Pak. Saya selalu pakai setiap hari, tidak pernah ada masalah, katanya lirih. Joko hanya tertawa kecil. Kalau mau ribet, saya bawa motor ini ke kantor tilang, katanya sambil menyelipkan surat-surat itu ke sakunya sendiri. Pak Sarwo langsung panik. Tolong, Pak, saya hanya ingin pulang. Saya baru dari kota, beli obat untuk istri saya yang sakit, katanya dengan suara bergetar. Tapi Joko tidak peduli. Ia hanya mengangkat bahu, menunggu apa yang akan dilakukan kakek itu. Dengan tangan gemetar, Pak Sarwo merogoh kantongnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh. Itu adalah sisa uang yang ia simpan dengan susah payah. Hanya ini yang saya punya, Pak. Tolong, biarkan saya pergi, katanya dengan tatapan penuh harap. Joko mengambil uang itu dengan cepat, lalu tersenyum puas. Nah, gitu dong. Harusnya dari tadi, katanya sambil menyerahkan kembali surat-surat Pak Sarwo. Kakek itu menunduk, menahan perasaan yang bercampur aduk. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menyalakan motornya dan pergi dengan perlahan, meninggalkan perempatan dengan hati yang berat. Ia tidak tahu bahwa seseorang telah menyaksikan semuanya. Dan lebih dari itu, ia tidak tahu bahwa tindakan Joko hari ini akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Pak Sarwo mengendarai motornya dengan perasaan kacau. Dadanya sesak, bukan hanya karena uangnya diperas, tetapi juga karena rasa hina yang membebani hatinya. Seumur hidupnya, ia selalu berusaha menjadi warga negara yang baik, menaati aturan, dan menghindari masalah. Namun, pagi itu, harga dirinya diinjak-injak oleh seorang polisi yang seharusnya melindungi rakyat. Sisa uang di sakunya kini tak cukup untuk membeli obat yang dibutuhkan istrinya. Matanya mulai memanas, tapi ia menahan air mata yang hampir jatuh. Di usia senjanya, ia tidak menyangka masih harus mengalami perlakuan semacam ini. Namun, belum jauh ia melaju, suara klakson motor di belakangnya membuatnya tersentak. "Hei, Pak, tunggu sebentar." Suara berat seorang pria muda terdengar dari belakang. Seorang pemuda yang sebelumnya berada di perempatan menghentikan motornya di samping Pak Sarwo. "Saya lihat semuanya, Pak. Itu polisi memang sering begitu. Apa Bapak nggak mau lapor?" tanyanya dengan nada prihatin. Pak Sarwo hanya tersenyum pahit. "Lapor ke siapa, Nak?" "Polisi melapor polisi. Apa mereka akan peduli pada orang tua seperti saya?" jawabnya dengan suara pelan namun penuh luka. Pemuda itu terdiam, tak bisa membantah kenyataan yang dihadapi kakek di hadapannya. Setelah menghela napas panjang, Pak Sarwo melanjutkan perjalanannya menuju apotek. Sesampainya di sana, ia menghitung kembali uang yang tersisa. Hatinya semakin teriris saat sadar bahwa jumlahnya tak cukup untuk membeli semua obat yang diresepkan dokter untuk istrinya. Dengan suara parau, ia meminta apoteker untuk mengurangi dosis obat yang dibeli. "Tolong, berikan setengahnya saja, sementara ini cukup, nanti saya kembali lagi kalau sudah ada uang," katanya. Apoteker itu menatapnya dengan iba, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Sambil menyerahkan obat dalam jumlah terbatas, ia hanya bisa berkata, "Semoga istri Bapak lekas sembuh." Pak Sarwo berjalan keluar apotek dengan langkah gontai, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Sementara itu, di tempat lain, Bribka Joko duduk di warung kopi, menikmati rokok dan kopi panas yang ia beli. Dari uang hasil memeras pagi ini, baginya, kejadian tadi sudah berlalu begitu saja, sama seperti ratusan pemerasan yang ia lakukan sebelumnya. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada sedikit pun penyesalan. Ia merasa berada di puncak rantai makanan, menjadi sosok yang bisa berbuat semaunya tanpa takut konsekuensi. Namun, Joko tidak menyadari bahwa di tempat lain, sebuah telepon sedang berdering. Seseorang telah menghubungi Letnan Agus, memberitahunya tentang insiden yang terjadi pagi itu. Sebuah laporan sederhana yang akan mengubah segalanya.
Sebuah kesalahan kecil yang akan menghancurkan dunia Bribka Joko lebih cepat dari yang ia kira. Di markas Kopassus yang terletak di pinggiran kota, Letnan Agus baru saja menyelesaikan latihan tempurnya ketika ponselnya bergetar. Ia mengusap keringat di dahinya sebelum mengangkat telepon. Suara di ujung sana terdengar terburu-buru, penuh kekhawatiran. "Mas Agus, saya harus kasih tahu ini. Tadi pagi, bapakmu ditilang sama polisi, tapi bukan tilang biasa. Dia dipalak habis-habisan." Suara seorang tetangga yang mengenal keluarganya dengan baik terdengar jelas di telinganya. Seketika, ekspresi wajah Agus berubah. Rahangnya mengeras, dan tatapan matanya menajam. "Siapa yang melakukannya?" tanyanya dengan nada dingin. Tetangganya pun menceritakan dengan detail kejadian pagi tadi, bagaimana Pak Sarwo dihentikan tanpa alasan yang jelas, dipermalukan, dan diperas uangnya oleh seorang polisi lalu lintas bernama Bribka Joko. Setiap kata yang didengarnya membuat darah Agus mendidih. Ia memang jarang pulang karena tugas negara, tetapi ia selalu memastikan bahwa kedua orang tuanya baik-baik saja. Kini, membayangkan ayahnya yang sudah renta diperlakukan seperti itu di jalanan membuat amarahnya berkobar. "Terima kasih sudah memberitahu saya," katanya singkat sebelum menutup telepon. Tanpa membuang waktu, Agus langsung menghubungi ibunya. Suara lembut wanita itu terdengar di telepon, tetapi Agus bisa merasakan kegelisahan yang tersembunyi di baliknya. "Ibu, apa benar bapak baru saja diperas polisi?" tanyanya dengan nada penuh kehati-hatian. Sejenak, ibunya terdiam sebelum menjawab, "Nak, sudah, jangan dipikirkan. Ibu tidak ingin kamu bertindak gegabah. Bapak sudah pulang, hanya sedikit kecewa, dan uangnya memang tidak cukup untuk beli obat." Mendengar itu, tinju Agus mengepal erat. Bagaimana bisa ibunya meminta agar ia tidak bertindak, sementara ayahnya dipermalukan di jalanan seperti pengemis? Setelah menutup telepon, Agus terdiam di kamarnya, pikirannya berputar cepat. Ia bukan orang yang suka menggunakan kekerasan tanpa alasan, tetapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar tindakan kriminal biasa. Ini adalah harga diri keluarganya yang diinjak-injak. Ia tahu betul bahwa sebagai anggota Kopassus, ia harus bertindak dengan kepala dingin, tetapi hatinya mendesak untuk memberi pelajaran pada polisi serakah itu. Dengan napas berat, ia akhirnya mengambil keputusan. "Aku tidak bisa diam saja," gumamnya. Dengan cepat, Agus mengumpulkan informasi tentang Bribka Joko. Ia mencari tahu siapa polisi itu, di mana ia bertugas, dan bagaimana kebiasaannya di lapangan. Tidak butuh waktu lama, namanya muncul dalam berbagai keluhan masyarakat di media sosial dan forum-forum diskusi. Namun, semua laporan tentangnya selalu menghilang begitu saja, seolah ada tangan tak terlihat yang melindunginya. Agus tersenyum tipis, tetapi senyum itu penuh bahaya. "Kau mungkin bisa lolos dari hukum yang biasa, tapi tidak dariku," desisnya. Permainan baru saja dimulai. Malam itu, Letnan Agus duduk di depan laptopnya, wajahnya serius menelusuri berbagai forum dan laporan warga tentang Bribka Joko. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa polisi itu sudah lama menjadi momok di jalanan. Puluhan pengendara mengeluhkan cara Joko menilang mereka. Tanpa alasan jelas, selalu berakhir dengan pemerasan. Anehnya, setiap ada laporan resmi yang masuk ke pihak kepolisian, kasus itu menghilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Agus menduga ada atasan yang melindungi Joko, membuatnya merasa kebal hukum. Tapi kali ini, ia yakin tidak akan membiarkan Joko lolos begitu saja. Setelah mengumpulkan cukup informasi, Agus turun langsung ke lapangan. Ia menyamar sebagai warga biasa, mengenakan jaket dan helm biasa saat mengendarai motor pinjaman. Malam itu, ia berhenti di sebuah warung kopi dekat perempatan tempat Bribka Joko sering bertugas. Ia duduk di sudut, diam-diam mengamati sekelompok polisi lalu lintas yang sedang bercanda sembari menikmati rokok dan kopi. Salah satunya adalah Joko, tertawa lepas seakan dunia ini miliknya. Agus memperhatikan setiap gerak-geriknya,
bagaimana ia dengan sombongnya menceritakan hasil tangkapan hari ini pada rekan-rekannya. Ada kakek tua pagi tadi, suara Joko terdengar, penuh cemooh. Kasihan sih, tapi ya sudahlah, kalau nggak punya uang, jangan naik motor. Kata-kata itu membuat Agus menggertakkan giginya. Ia ingin sekali menghampiri dan menghajar Joko saat itu juga, tetapi ia menahan diri. Ini bukan saatnya bertindak gegabah. Ia butuh bukti lebih kuat, bukti yang tidak hanya bisa menjatuhkan Joko, tetapi juga siapapun yang melindunginya dari jeratan hukum. Keesokan harinya, Agus menemui seorang temannya yang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Dengan penuh rahasia, ia meminta bantuan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut. Aku butuh rekaman, foto, atau apapun yang bisa membuktikan bahwa dia bukan hanya polisi korup biasa, tapi bagian dari sistem yang kotor, katanya dengan nada dingin. Temannya mengangguk. Aku punya beberapa narasumber yang pernah jadi korban. Aku bisa atur pertemuan dengan mereka. Agus tersenyum tipis. Bagus, aku juga akan menjebaknya langsung. Dengan rencana yang semakin matang, Agus tahu bahwa hari pembalasan sudah semakin dekat. Joko mungkin berpikir bahwa ia tak tersentuh, bahwa seragamnya adalah tameng yang tak bisa ditembus. Tapi ia lupa satu hal, seragam yang ia nodai dengan keserakahannya itu kini telah menarik perhatian seseorang yang tidak bisa ia hadapi dengan uang atau ancaman. Letnan Agus bersumpah dalam hatinya, kali ini, Joko akan belajar bahwa tidak semua orang bisa ditindas tanpa konsekuensi. Pagi itu, Letnan Agus sudah siap melancarkan rencananya. Setelah mendapatkan cukup informasi dari rekannya, ia kini tahu satu hal penting, Bribka Joko selalu memilih korbannya dengan cermat. Ia mencari mereka yang tampak lemah, yang takut melawan, dan yang tidak memiliki koneksi untuk mengadukannya. Jika ia ingin menangkap Joko basah-basah, maka Agus harus menciptakan situasi yang sempurna. Dengan bantuan seorang teman sipil, ia menyusun rencana untuk menjebak polisi korup itu di tempat yang paling sering menjadi wilayah operasinya, perempatan tempat ayahnya diperas beberapa hari lalu. Seorang pria muda yang telah bekerja sama dengan Agus bersiap di atas motor tuanya. Ia telah dibekali kamera tersembunyi di jaketnya, siap merekam segala interaksi yang terjadi. Sementara itu, Agus sendiri berada tak jauh dari lokasi, duduk di dalam sebuah mobil dengan kaca gelap, memperhatikan segala pergerakan dengan saksama. Tak butuh waktu lama, Bribka Joko kembali beraksi. Dengan gerakan yang sudah sangat ia kuasai, ia melambaikan tangan dan menghentikan pria muda itu di pinggir jalan. STNK dan SIM. Bentaknya seperti biasa. Pria muda itu pura-pura gugup, membiarkan Joko melihat sedikit uang di dalam dompetnya, cukup untuk memancing nafsu serakah sang polisi. Aduh, Pak, saya lupa bawa STNK. Bisa nggak diselesaikan di sini aja? Katanya, berusaha terdengar seperti pengendara awam yang ketakutan. Joko menyeringai, matanya berbinar saat melihat uang yang menggoda itu. Yah, kalau mau gampang, ya tinggal kasih uang damai. Biar saya bantu. Daripada motormu saya bawa ke kantor, ujarnya santai. Ia sudah terlalu percaya diri, tidak menyadari bahwa setiap kata dan gerakannya sedang direkam dengan jelas. Seketika, Agus keluar dari mobilnya, berjalan mendekat dengan langkah penuh wibawa. Joko masih belum menyadari kehadiran bahaya. Namun, saat Agus berdiri tepat di belakangnya dan berkata dengan suara dingin, "Sepertinya kau sudah sangat ahli melakukan ini, ya." Tubuh Joko langsung menegang. Ia berbalik dan wajahnya langsung pucat saat melihat sosok Letnan Agus yang menatapnya tajam, penuh amarah yang tertahan. Anda siapa?" Joko berusaha menguasai situasi, tetapi Agus hanya tersenyum tipis. Aku anak dari pria tua yang kau peras beberapa hari lalu. Dan hari ini, aku datang untuk memastikan kau membayar untuk semua yang telah kau lakukan." Seketika, Joko merasa seolah seluruh dunianya runtuh. Ia melirik ke sekeliling, berharap ada cara untuk lolos, tetapi sudah terlambat. Agus memberi isyarat,
dan beberapa rekannya yang sudah bersiap sebelumnya langsung mendekat, membawa bukti yang cukup untuk menjerat Joko. Sang polisi korup kini terjebak dalam perangkap yang ia buat sendiri, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Wajah Bribka Joko pucat pasi. Matanya bergerak liar, mencari jalan keluar dari situasi yang mendadak berubah menjadi mimpi buruk baginya. Tangannya yang biasanya gemetar karena keserakahan, kini bergetar karena ketakutan. "Tunggu, ini hanya kesalahpahaman," katanya, mencoba tertawa hambar. Namun, tatapan Letnan Agus tetap dingin. "Kesalahpahaman." Agus mengulang kata itu dengan nada rendah, namun penuh tekanan. "Lalu bagaimana dengan puluhan korban lain yang sudah kau peras selama ini? Kau pikir semua akan terus diam?" Joko melirik kiri dan kanan, berharap rekan-rekannya yang biasa bertugas bersamanya akan membantunya. Tapi kali ini, mereka memilih untuk tidak terlibat. Mereka tahu bahwa situasinya berbeda, bukan hanya warga biasa yang menuntut keadilan, tapi seorang anggota Kopassus yang datang membawa bukti kuat. Bahkan atasan Joko yang biasanya melindunginya tidak tampak di tempat itu. Ia benar-benar sendirian. "Pak, mari kita bicarakan baik-baik. Saya bisa kompromi," katanya, kali ini dengan nada lebih rendah, mencoba bernegosiasi. Namun, Letnan Agus hanya tertawa kecil, penuh ejekan. "Kompromi, sama seperti yang kau lakukan dengan korban-korbanmu. Minta uang mereka, lalu membiarkan mereka pergi dalam kehinaan." Agus melangkah lebih dekat, menatap Joko tajam. "Ayahku yang kau peras, Joko. Kau tahu betapa keras hidupnya. Kau merampas harga dirinya hanya demi beberapa lembar uang. Sekarang, saatnya kau merasakan apa yang kau lakukan pada orang lain." Dengan gerakan cepat, Agus meraih kerah seragam Joko dan menariknya sedikit ke depan. "Kau pikir seragam ini membuatmu berkuasa? Tidak, seragam ini adalah tanggung jawab. Dan kau telah mencorengnya." Sebelum Joko bisa berkata apa-apa, beberapa petugas dari divisi Propam yang telah diberitahu sebelumnya tiba di lokasi. Mereka membawa surat penangkapan yang sudah disiapkan sejak bukti-bukti kuat dikumpulkan. "Bribka Joko, Anda ditahan atas dugaan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan pelanggaran kode etik kepolisian," kata salah satu petugas Propam dengan suara tegas. Joko masih mencoba melawan, tetapi tangannya segera dikunci dan diborgol di depan banyak orang yang mulai berkumpul menyaksikan kejatuhannya. Saat dibawa ke dalam mobil tahanan, Joko melirik ke arah Agus dengan tatapan putus asa. Tapi Agus hanya memandangnya dengan dingin. "Ini baru permulaan," katanya pelan. "Orang-orang seperti kau tidak akan pernah bisa lari selamanya." Joko pun dibawa pergi, dan di perempatan itu, sekelompok warga yang pernah menjadi korban Bribka Joko mulai bersorak kecil. Untuk pertama kalinya, keadilan terasa nyata bagi mereka. Sementara itu, Agus menatap langit pagi yang mulai cerah, merasa sedikit lega. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang kehormatan, tentang harga diri yang tak bisa dibeli dengan uang, dan tentang keadilan yang harus ditegakkan, bagaimanapun caranya. Di kantor Propam, Bribka Joko duduk dengan wajah pucat. Tangannya terkepal di atas meja, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia masih mencoba mencerna kenyataan bahwa dirinya benar-benar ditangkap. Selama ini, ia merasa kebal hukum, percaya bahwa atasan yang selalu menerima setoran darinya akan membantunya keluar dari masalah. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak hanya berhadapan dengan korban biasa, tapi seorang perwira Kopassus yang tak bisa dibungkam dengan uang atau ancaman. Di depannya, seorang penyidik dari Propam membuka berkas laporan dengan tatapan tajam. "Bribka Joko, kami sudah mengumpulkan cukup bukti atas tindakanmu selama ini. Kau punya sesuatu untuk dikatakan?" Joko menelan ludah, mencoba mencari celah untuk lolos. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Semua polisi di lapangan pasti pernah melakukan hal seperti ini," katanya, suaranya bergetar. Namun, penyidik itu hanya mengangkat alis, lalu meletakkan sebuah tumpukan dokumen di atas meja. "Jalankan tugas.
Sejak kapan menjalankan tugas berarti memeras rakyat kecil? Ini semua adalah laporan dari puluhan korbanmu. Ditambah dengan bukti rekaman yang baru kami dapatkan, kau tidak punya jalan keluar, Joko." Saat mendengar itu, tubuh Joko semakin lemas. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia tolak untuk percaya, bahwa ia sudah benar-benar terjebak. Di luar ruang interogasi, Letnan Agus berdiri dengan tangan terlipat, menyaksikan semua dari balik kaca satu arah. Ia bisa melihat bagaimana Joko yang biasanya begitu angkuh kini berubah menjadi pria ketakutan yang tak punya daya. Namun, bagi Agus, ini belum cukup. Ia tahu bahwa Joko bukan satu-satunya polisi kotor dalam sistem ini. Ada tangan-tangan di atasnya yang selama ini menikmati hasil pemerasan tanpa pernah tersentuh. Dan jika keadilan benar-benar harus ditegakkan, maka mereka semua harus jatuh bersama. "Dia pasti akan bicara," kata seorang petugas propam di sebelahnya. "Begitu orang seperti dia merasa sendirian, mereka akan menyeret orang lain untuk jatuh bersamanya." Sementara itu, di rumahnya, Pak Sarwo duduk di kursi kayu dengan pandangan kosong keluar jendela. Ia sudah mendengar kabar tentang penangkapan Bribka Joko, tetapi hatinya masih terasa berat. Istrinya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Sudahlah, Pak, yang penting semua sudah selesai," katanya dengan suara pelan. Pak Sarwo menghela napas panjang. "Tapi ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang banyak orang di luar sana yang mungkin masih diperlakukan seperti ini. Berapa banyak yang sudah kehilangan uang, harga diri, atau bahkan harapan karena orang seperti dia." Di markasnya, Agus kembali duduk di depan laptopnya, kali ini menelusuri jaringan lebih dalam. Ia tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Joko hanyalah bagian kecil dari sistem yang lebih besar dan lebih busuk. Jika ia benar-benar ingin membersihkan kotoran ini, ia harus menggali lebih dalam, mencari siapa yang berada di balik semua ini. Tatapannya tajam saat ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Ini baru permulaan. Masih ada yang harus dibersihkan." Di ruang interogasi, Bribka Joko akhirnya menyerah. Wajahnya yang biasanya pongah kini dipenuhi ketakutan. Ia tahu, jika tetap diam, maka hukum akan menelannya bulat-bulat. Dengan suara gemetar, ia akhirnya membuka mulut. Saya hanya menjalankan perintah, Pak," katanya kepada penyidik propam. "Saya tidak sendiri. Ada atasan saya, dia yang selama ini mengatur semuanya. Saya hanya mengikuti arahan." Letnan Agus, yang mengamati dari balik kaca satu arah, langsung menajamkan tatapannya. Dugaan yang selama ini ia simpan ternyata benar, Joko hanyalah kepingan kecil dalam jaringan yang lebih besar. Penyidik propam mendorong setumpuk dokumen ke hadapan Joko. "Kami sudah tahu kau bukan satu-satunya. Jadi, sebut nama. Siapa yang melindungimu?" Joko menelan ludah. Ia tahu bahwa berbicara berarti mengkhianati orang-orang yang dulu melindunginya. Tapi kali ini, ia tidak punya pilihan. Dengan suara parau, ia menyebutkan satu nama. "Komisaris Widodo." Suasana ruangan seketika hening. Widodo bukanlah nama sembarangan. Ia adalah seorang perwira tinggi di kepolisian, sosok yang dikenal bersih di permukaan, tetapi di balik layar, banyak desas-desus tentang korupsinya. Letnan Agus mengepalkan tinjunya. Ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Jika benar Widodo adalah dalangnya, maka ini bukan sekadar kasus pemerasan biasa, ini adalah sistem korup yang sudah mengakar kuat. Agus tidak bisa tinggal diam. Ia segera keluar dari ruang pengamatan dan menghampiri penyidik propam. "Kita tidak bisa membiarkan ini berhenti di sini. Joko hanya eksekutor, tapi Widodo adalah otaknya. Kita harus pastikan dia juga jatuh," katanya dengan nada tegas. Penyidik propam mengangguk. "Kami akan menyelidikinya. Tapi orang seperti Widodo tidak mudah disentuh. Kita butuh bukti lebih kuat." Sementara itu, di rumahnya, Pak Sarwo duduk termenung. Ia telah mendengar kabar tentang pengakuan Joko. Namun, ada sesuatu yang mengusik hatinya, rasa bersalah.
Ia merasa dirinya menjadi alasan anaknya kini masuk ke dalam pusaran konspirasi yang lebih besar. Agus tidak harus melakukan semua ini hanya karena aku, gumamnya pelan. Istrinya menggenggam tangannya erat. Tapi dia tidak hanya melakukannya untukmu, Pak. Dia melakukannya untuk semua orang yang pernah ditindas, katanya lembut. Pak Sarwo menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ada kebanggaan dalam hatinya, tetapi juga kekhawatiran yang tak bisa ia singkirkan. Di markas Kopassus, Agus menatap layar laptopnya, mencari celah untuk menjerat Widodo. Ia tahu bahwa melawan seorang komisaris bukan perkara mudah. Ini bukan lagi sekadar soal ayahnya atau Bribka Joko, ini adalah pertempuran melawan sistem yang telah membusuk dari dalam. Ia harus berhati-hati, karena kali ini, musuh yang ia hadapi jauh lebih berbahaya. Jika aku melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, ia tidak ragu. Ia sudah memulai ini, dan ia akan menyelesaikannya, apapun risikonya. Langit malam tampak pekat ketika Letnan Agus duduk di dalam mobilnya, memandang gedung megah tempat Komisaris Widodo berkantor. Setelah pengakuan Bribka Joko, penyelidikan terhadap Widodo menjadi prioritas utama. Namun, seperti yang sudah diduga, lelaki itu tidak mudah disentuh. Setiap laporan yang mencoba menyeret namanya selalu menghilang tanpa jejak, seolah ada kekuatan besar yang melindunginya. Agus tahu, jika ingin menjatuhkan orang seperti Widodo, ia tidak bisa hanya mengandalkan hukum. Ia harus bermain di medan yang sama kotor, tapi dengan strategi yang lebih cerdas. Malam itu, Agus menemui kembali rekannya, seorang jurnalis investigasi yang telah membantunya sebelumnya. Widodo punya jaringan kuat di dalam kepolisian. Tapi jika kita bisa membuktikan keterlibatannya dalam kejahatan lain, dia tak akan bisa lari, kata rekannya sambil menyerahkan sebuah flash drive. Di sini ada rekaman transaksi ilegal antara Widodo dan beberapa oknum pejabat daerah. Ini bukan hanya tentang pemerasan di jalanan, Agus. Ini jauh lebih besar dari yang kau kira. Agus menatap layar laptopnya dengan rahang mengeras. Jika informasi ini benar, maka Widodo bukan hanya seorang polisi korup, ia adalah dalang kejahatan yang melibatkan banyak pihak berkuasa. Namun, sebelum Agus bisa bertindak, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Suara di seberang terdengar panik. Mas Agus, rumah Bapak diserang. Ada orang-orang tak dikenal yang mengancam ibu dan bapak. Detik itu juga, darah Agus berdesir. Ia langsung menghidupkan mesin mobilnya dan melesat ke rumah orang tuanya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi kemarahan. Widodo pasti sudah mengetahui bahwa dirinya sedang diselidiki, dan sekarang ia bermain kotor dengan menyerang keluarganya. Brengsek, geramnya, mempercepat laju kendaraan. Ketika tiba di rumah, Agus menemukan beberapa tetangga berkumpul di depan halaman. Pintu rumahnya tampak rusak, dan kaca jendela pecah berserakan. Di dalam, Pak Sarwo duduk dengan luka di pelipisnya, sementara ibunya menggenggam tangannya dengan gemetar. Mereka bilang ini peringatan, ujar ibunya dengan suara lirih. Agus mengepalkan tinjunya. Ini bukan sekadar ancaman, ini adalah deklarasi perang. Widodo ingin ia mundur, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia semakin yakin bahwa orang seperti Widodo harus dihancurkan. Keesokan harinya, dengan tekad membara, Agus membawa seluruh bukti ke seorang jenderal tinggi di militer yang dikenal sebagai sosok bersih dan tegas. Pak, ini bukan hanya tentang saya atau keluarga saya. Ini tentang keadilan yang selama ini dipermainkan, katanya dengan suara penuh keyakinan. Sang jenderal membaca dokumen yang diberikan Agus, lalu mengangkat kepalanya dengan tatapan tajam. Jika semua ini benar, maka kita tidak bisa tinggal diam. Widodo harus dijatuhkan, dengan cara kita sendiri. Agus mengangguk. Pertarungan baru saja dimulai, dan kali ini, ia tidak akan membiarkan hukum hanya menjadi alat bagi mereka yang berkuasa.